Halo traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Fibis Fokus. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 tahun dampak dari tragedi tsunami dan juga krisis nuklir di Jepang akibat gempa dan tsunami pada tanggal 11 Maret tahun 2011 yang lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 11 Maret tahun 2011, gempa berkekuatan 8,9 skala Richter mengguncang Jepang dan menciptakan tsunami setinggi 10 meter. Bencana alam gempa dan tsunami ini mengakibatkan korban jiwa hingga mencapai lebih dari 16.000 orang dan menghancurkan kota-kota di kawasan utara Tokyo. Dampak lanjutan dari gempa dan tsunami ini tidaklah hanya sebatas itu, akan tetapi mengakibatkan krisis nuklir terparah sejak Chernobyl tahun 1986 yang lalu. Seperti yang kita ketahui, gempa dan tsunami ini mengakibatkan kerusakan pada reaktor nuklir yang berada di Fukushima atau di sebelah utara Tokyo, sehingga mengakibatkan bocornya reaktor nuklir dan mengakibatkan radiasi nuklir mengalami kebocoran di daerah tersebut hingga sampai mencemari air laut di kawasan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan 150.000 orang yang bertempat tinggal di sekitar reaktor nuklir Fukushima tersebut harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain kerugian material, kerugian yang juga tidak kalah dahsyat akibat dari dampak lanjutan krisis nuklir ini adalah mengakibatkan kondisi ekonomi Jepang yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang rentan akibat deflasi yang terus-menerus mengurung ekonomi negara tersebut selama 15 tahun belakangan, mengalami defisit perdagangan parah. Akibat dari penutupan reaktor nuklir ini, impor bahan bakar Jepang mengalami peningkatan tajam karena Jepang harus menggeser penggunaan energi nuklir ke energi fosil. Pada tahun 2013, impor gas alam oleh Jepang mencapai rekor tertinggi sebesar 87,49 juta ton atau naik 0,2% dibandingkan tahun 2012 yang lalu. Akibatnya selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2013, Jepang mengalami defisit perdagangan. Pada tahun 2013, defisit perdagangan mencetak rekor tertinggi yaitu mencapai 11,47 triliun yen atau 112,06 miliar dolar. Di tahun 2013 ini defisit membengkak nyaris 2 kali lipat dibandingkan dengan defisit yang terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 6,94 triliun yen. Dan pada bulan Januari tahun 2014 ini Jepang kembali mengalami defisit neraca perdagangan bulanan yaitu mencapai 1,589 triliun yen atau setara dengan 15,4 miliar dolar. Dengan kecepatan yang makin tinggi ini, maka defisit perdagangan Jepang di tahun 2014 ini diperkirakan akan kembali melampaui defisit pada tahun 2013 yang lalu. Dampak dari defisit perdagangan Jepang terhadap ekonomi tentu saja tidak main-main karena Jepang yang saat ini sedang berusaha untuk keluar dari deflasi mengakibatkan hambatan yang lebih besar terjadi akibat dari turunnya ekspor dan kenaikan impor tersebut. Sementara itu, demi menghadapi atau mengatasi krisis energi yang terjadi di Jepang saat ini, pemerintah dari Perdana Menteri Shinzo Abe berencana untuk menormalisasi reaktor-reaktor nuklir yang sempat ditutup. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan pertentangan dari berbagai pihak, termasuk juga dari lawan politik Abe yaitu Perdana Menteri Junichiro yang sempat digantikan oleh Abe. Pertimbangan dari cost dan benefit pembukaan kembali reaktor nuklir ini tentunya tidak lepas dari perhitung-hitungan biaya akibat dari bencana nuklir tersebut, maka Tokyo Electric Power atau perusahaan yang menjalankan reaktor nuklir di Fukushima ini harus membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sekitar maupun untuk normalisasi laut dan juga tanah di kawasan tersebut. Biayanya ini diperkirakan akan mencapai angka 125 miliar dolar atau setara dengan 12,8 triliun yen.
Angka ini tentu saja sangat fantastis, dan terlebih lagi pertimbangannya adalah bahwa memang sebuah tenaga nuklir ini adalah barang yang berbahaya, sehingga kalau misalkan kita hitung-hitungan antara cost dan benefitnya, kemungkinan besar costnya akan jauh melampaui dari benefit tersebut. Nantikan terus Fibis Fokus berikutnya mengenai ulasan rencana pemerintah Jepang untuk kembali mengaktifkan reaktor-reaktor nuklir yang sempat ditutup menyusul krisis nuklir akibat gempa dan tsunami Jepang tersebut. Demikian Fibis Fokus kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis.